Apa itu teori produksi? Pengertian produksi dalam arti singkat, yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang baru. Ini menimbulkan form utility. Pengertian produksi dalam arti yang luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena place, time, and position. Aktivitas perusahaan. Perusahaan itu ngapain sih? Perusahaan mengubah dari input menjadi output. Input ini dalam sebagai sumber daya atau faktor produksi, di mana perusahaan berusaha memaksimumkan outputnya. Teori produksi jangka pendek menggambarkan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi. Pendekatan yang dilakukan dalam teori ini adalah menggunakan rata-rata produksi dengan rumus AP sama dengan Q per L. AP sebagai rata-rata produksi, Q sebagai jumlah output, L sebagai jumlah tenaga kerja. Dan menggunakan marginal produksi dengan rumus MP sama dengan delta Q per delta L. MP sebagai marginal produksi, delta Q sebagai perubahan output, delta L sebagai perubahan tenaga kerja. Hukum marginal yang semakin menurun. Dalam teori produksi jangka pendek ada namanya hukum marginal yang semakin menurun. Hukum marginal yang semakin menurun mengatakan pertambahan output produksi akan semakin berkurang jika perusahaan terus-menerus menambah tenaga kerjanya. Sebagai ilustrasi, 4 orang dapat menjalankan lini perakitan lebih baik daripada 2 orang, tetapi 6 orang justru mengurangi produktivitas. Teori produksi jangka panjang. Kalian penasaran gak sih tentang teori produksi jangka panjang? Teori produksi jangka panjang menggambarkan hubungan antara tingkat produksi di mana tenaga kerja dan modal digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi. Pendekatan teori produksi jangka panjang menggunakan isokuan. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan seluruh kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Ada pula ciri-ciri isokuan. Yang pertama, semakin ke kanan, kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang kedua, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Dan yang ketiga, isokuan cembung ke titik origin. Kurva isokuan. Nah, lihat deh gambar yang ada di layar. Itu merupakan kurva isokuan. Isokos. Isokos adalah kombinasi faktor produksi yang dapat diperoleh dengan sejumlah biaya tertentu. Ciri-ciri isokos. Ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Kurva isokos. Lihat gambar yang ada di layar. Itu merupakan kurva isokos. Teori produksi jangka pendek menggambarkan hubungan A. Produsen, B. Tenaga kerja, C. Antara tingkat produksi, dan D. Harga jual produk. C. Antara tingkat produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud biaya produksi. A. Modal yang dikeluarkan oleh produsen selama pembuatan hingga barang selesai produksi. B. Hubungan tingkat produksi di mana tenaga kerja dan modal digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi. C. Kurva yang menunjukkan seluruh kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. D. Kombinasi faktor produksi yang diperoleh dengan sejumlah biaya tertentu. A. Modal yang dikeluarkan oleh produsen selama pembuatan hingga barang selesai produksi. 3. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? A. Komponen krusial yang harus diperhatikan untuk memperlancar proses pembuatan barang dan jasa. B. Unsur yang digunakan untuk pembuatan barang dan jasa. C. Menggabungkan pendekatan teori ekonomi masa lalu seperti konsep tenaga kerja sebagai faktor produksi dari sosialisme ke dalam satu definisi. D. Sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti tanah pertanian, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya. Jawaban yang benar adalah B. Unsur yang digunakan untuk pembuatan barang dan jasa.